Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tips tutorial pembuatan jamu herba dari pepaya kates gantung untuk pengobatan batu ginjal, untuk memudahkan batu ginjal mudah larut dan mudah keluar dari tubuh kita. Bahan-bahan yang harus kita siapkan tampak pada gambar di nomor 1. Yang pertama adalah akar dari pohon pepaya kates gantung, yang diperlukan 1 atau 2 helai dari akar itu. Yang penting akar ini harus dibersihkan dulu dengan air supaya tidak ada kotoran atau tanah yang menempel pada akar ini. Kemudian bahan yang kedua yaitu bagian dari batang pohon pepaya. Jadi kurang lebih ini ada sekitar 15 cm kali 3 atau 4 cm, jadi secukupnya saja. Dan nanti semuanya akan kita potong kecil-kecil ya pada saat proses pemotongan, atau untuk memudahkan nanti pada saat pemerasan atau di blender pada alat-alat pada proses berikutnya. Kemudian bahan yang ketiga adalah yaitu daun pepaya dan tangganya ya. Jadi ini yang kita nampakkan hanya 1 batang atau 1 helai dari daun pepaya ini, namun nanti kurang lebih yang kita butuhkan ada sekitar 3 ya, 3 lembar dari daun pepaya ini. Bahan yang ketiga, yang keempat berikutnya adalah ini bunga dari pohon pepaya yang nanti juga perlu kita siapkan kurang lebih 2 atau 3 kali lipat dari yang nampak pada gambar di nomor 4 ini. Kemudian jika ditemukan atau ada buahnya, ini bisa nanti diambil beberapa iris ya dari pohon dari buah pepayanya. Kalau memang sudah ada itu lebih baik juga. Nah, pada perlengkapan atau bahan yang dibutuhkan lagi untuk peralatannya yaitu ini ada tempat untuk memotong. Semua bahan yang sudah kita siapkan nomor 1 dan nomor 4 tadi. Nanti kita potong kecil-kecil ya supaya mudah nanti untuk kita tumbuk atau kita hancurkan pada blender. Berikutnya yaitu alat pemeras. Nah, ini adalah alat yang terakhir yang perlu kita siapkan ya. Insya Allah ini tidak sulit dicari di toko-toko peralatan rumah tangga. Ini biasa digunakan untuk memeras daging ya, untuk membuatkan abon biasanya begitu ya. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara menghasilkan. Kemudian nanti alat berikutnya adalah tempat untuk hasil dari pemerasan tadi ya, ini yang nomor 7 ya. Saya kira demikian untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan lebih dahulu. Baiklah, untuk tahap yang kedua, bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi mulai di akar sampai bunganya, mari kita perkecil atau kita potong-potong sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi semuanya ini dipotong akarnya sampai habis ya nanti. Terus ini kita tuangkan di sini. Ini untuk yang akarnya ya, nanti dihabiskan ya. Kemudian berikutnya tadi batang. Nah, batangnya ini tadi dibersihkan bagian luar. Nah, ini sekarang kita potong-potong kecil ya. Dan nanti pada proses penumbukan atau penghancuran pada blender itu lebih mudah. Nah, ya. Ini kecil-kecil. Nah, semuanya nanti dihabiskan ya, ditaruh di sini. Nah, oke. Nah, berikutnya daun. Nah, ini daun sama tangkainya kita lepas, kita pisahkan dulu. Nah, daunnya juga begitu ya. Ini kita buat sedemikian rupa supaya nanti ini memotongnya lebih gampang. Nah, seperti kalau kita memotong-motong kubis atau yang lainnya ya. Nah, nanti dihabiskan. Ini insya Allah nanti butuh 3 lembar daun ya, lebih 3. Ini yang nanti membuat jamu kita atau obatnya nanti warnanya hijau ya. Nah, sudah masuk di sini semuanya dihabiskan. Nah, berikut tangkainya. Nah, tangkainya juga begitu. Tangkainya kita ambil ya, kecil-kecil seperti tadi, seperti akarnya ya. Nah, ini sudah semuanya dimasukkan di tempatnya. Nah, yang berikutnya adalah ini. Nah, ini sebenarnya mudah hancur, namun supaya lebih mudah lagi, ini dan terakhir yang nomor tadi yaitu bunganya. Ini semuanya nanti kita letakkan di tempat ini sebelum nanti kita tumbuk pada tempatnya atau di blender. Nah, ya, oke, semuanya sudah. Nah, sekarang kita akan menuju ke tahap berikutnya yaitu ditumbuk. Ya,
tahap yang ketiga adalah bagaimana semua bahan yang sudah kita potong-potong tadi akan kita tumbuk, yang akan kita harapkan nanti bisa lebih kecil-kecil dan mudah untuk nanti diperas untuk menghasilkan jamu herba yang kita kehendaki. Untuk itu kita coba perhatikan masing-masing peralatan, itu ada alat tumbuk, kalau tidak punya nanti bisa menggunakan blender ya. Kita coba beberapa bagian kita masukkan ke dalam alat penumbuk ini. Ya, bisa diutamakan bagian-bagian yang agak susah dulu dimasukkan, kemudian kita mulai kita tumbuk ya. Nah, ini nanti bagian-bagian yang lebih keras dan kita usahakan kita tumbuk menjadi kecil, dan kita utamakan yang seperti kita amati bagian yang bisa gede ya. Terus sampai nanti hasilnya sudah mulai hancur, lalu kita masukkan bagian yang sudah kita potong-potong yang masih ada di bawah ini. Ini lebih sekitar 5-10 menit insya Allah sudah hasil. Nah ya, jangan lihat ini hasilnya sudah mulai lembut, kemudian sudah kita potong-potong ketik. Nah, ya. Nah, potong lagi. Nah, kita tumbuk lagi. Sisanya airnya kita habisin. Nanti akan nah ini kita hancurkan ya, sudah mulai lembut ini. Kelihatan semua yang tersampaikan kita mulai mengerti, kita tumbuk, kita putar. Nah, nanti bagian yang belum tertumbuk akan turun, yang sudah akan naik. Bagian ini tidak terlalu lama karena nanti tidak bisa kelihatan hancur. Keempat setelah ini nanti adalah pemerasan atau penyaringan dari sari yang ada pada pepaya tetes. Baiklah, untuk tahap yang keempat yaitu penyaringan atau pemerasan dari bahan-bahan yang sudah kita tumbuk tadi. Nah, yang pertama adalah diambil bagian yang sudah kita tumbuk tadi dari tempat penghancuran ya. Nah, ini dimasukkan di sini. Nah, ini tempatnya pemerasan yang sudah kita siapkan, dimasukkan di sini ya. Nah, ini dimasukkan di sini ya, ini ini sudah kita masukkan ke semuanya. Ya, semuanya sudah selesai. Masukkan dulu. Bebas ya. Kita ambil ya, cukup. Nah, coba perhatikan di sini kita siapkan tempatnya untuk menampung hasil perasan. Ini dimasukkan di sini. Nah, kemudian kita tekan ya. Nah, kita tekan, nah nanti akan keluar. Nah, itu ya, airnya sudah mulai keluar. Nah, ini ya, saringnya dari akar sampai
hubungannya daun pepaya, buahnya ya, kalau memang ada, ini semuanya sudah bisa kita ambil sari tadinya melalui cairan yang sudah keluar dari hasil pemerasan tanda yang sudah kita tunggu tadi. Nah, ini kita tunggu sampai tuntas biar hasilnya bisa maksimal, lebih banyak yang kita dapatkan dari pemerasan ini ya. Nah, upayakan sampai betul-betul semuanya keluar ya. Kalau merasa masih ada kemungkinan untuk bisa keluar, nah ini kita coba untuk kita ulang lagi ya. Kita coba, barangkali tekanannya masih kurang, ada lagi yang bisa dihasilkan dari ini. Nah, apa digorek-gorek. Nah, ini bisa kita tekan kembali. Kita coba, barangkali masih ada ya. Tekan lebih kuat lagi. Nah, ini masih keluar ya, masih keluar ya. Kita masih menetes. Ya, cukup. Nah, baiklah, untuk tahap yang terakhir adalah siap untuk diminum. Nah, sediakan air putih secukupnya, atau mungkin bisa ditambahin sini ada mil atau permen kalau nanti setelah minum terasa pahit itu disiapkan. Jadi silahkan, hasil yang sudah diproses dari awal dan terakhir siap untuk diminum, dan mudah-mudahan bisa menjadi obat yang baik, bisa membantu kesehatan kita. Amin amin ya rabbal alamin.